Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini masih dengan review-reviewan lagi. Dan kali ini aku mau review makeup yang viral abis ini ya di TikTok dan sosial media manapun pastinya. Nah hari ini aku mau review produk dari Something. Nah ini kalian lihat sendiri kan, ini Something Cushion. Nah di sini tuh aku pilih yang copy paste. Kalau kalian ngeh dan kalian pasti kaget dengan kondisi muka aku yang sekarang, pasti kayak, lo kok kenapa tiba-tiba sekarang jerawatan? Gak cuman kalian aja yang kaget, tapi aku yang punya muka pun kaget. Kenapa muka aku tiba-tiba jerawatan? Nah, waktu pas aku mau beli ini tuh sengaja aku milih yang copy paste supaya lebih ringan aja. Karena katanya kalau yang copy paste ini coveragenya nggak begitu tinggi. Karena sebelumnya aku nggak punya jerawat, makanya aku pilih yang copy paste. Nah, kalau misalkan nanti ini nggak benar-benar nge-cover jerawat, ya aku it's okay. Karena emang dari awal aku nggak milih yang human. Tapi balik lagi aku milih yang ini juga karena hasilnya ini nanti finishingnya dewy gitu, kayak hasilnya lebih flawless. Karena aku juga sukanya ke Korean makeup, juga pastinya aku milih yang ini. Nah di sini aku milih yang shade-nya itu Charlotte atau Charlotte, aku gak tahu gimana cara nyebutnya, tapi aku pas ngasuk ke kalian kesini. Anyway ini sebenarnya kayak kegelapan gitu, shade-nya di aku kayak rada kurang terang sebenarnya, but it's okay karena aku lupa kalau ternyata tuh shade muka aku sekarang kayak lebih cerahan gitu. Samnya sendiri ini di sini tuh kayak ada penjelasannya, kardusnya tuh udah aku buang gitu loh. Di sini tuh katanya non comedogenic ingredients, terus udah dermatology tested, terus juga breathable technology, dan juga ini tuh suitable for oily combination and acne prone skin. Jadi sebenarnya buat yang berjerawat juga ini masih bagus. Tenang aja, juga produk ini udah pastinya udah BPOM ya, dan ini ada SPF 33 PA++. Sebenarnya kalau kalian mau pakai cushion atau foundation yang udah ada kayak kandungan SPF-nya, tetap aja kita tuh perlu pakai sunscreen. So langsung aja, ini aku mau show ke kalian dulu awal aku lagi beli tuh packagingnya seperti apa. Ditunjukin ke kalian, untuk kacanya aku suka banget. Dia ini beda sama kaca suatu cushion viral sebelumnya. Kan ada waktu itu aku pernah sempet review juga ya, cushionnya brand Bliss yang viral juga kan. Nah dia tuh aku kurang suka sama model kacanya karena model kacanya tuh nggak fleksibel gitu. Jadi kalau buat kayak buat ngaca gitu susah banget. Jadi kayak harus bener-bener nunduk baru bisa kelihatan muka kita fullnya. Dan aku merasa ini lebih besar aja juga packagingnya, tapi dia tuh modelnya magnet gitu, jadi nggak ngaklep, jadi ya cuman gini doang. Jadi kayak aku takut banget kalau ini dibuat traveling gampang kebuka. Sudah kalau untuk minus packagingnya itu aja sih menurut aku, ini malah yang magnet gitu, dan menurut aku ini magnetnya kurang kenceng gitu loh tuh. Tapi sebenarnya kalau digini-giniin nggak apa-apa sih. Nah untuk cushionnya sendiri, untuk puffnya sendiri, dia ini cuma bisa muat 2 jari, tapi kadang aku memaksakan sampai 3 jari karena gak biasa aku tuh pakai cushion 2 jari kayak gini. Dan sebenarnya ini tuh warnanya tadinya tuh kayak krim gitu ya, seperti yang udah kalian lihat, dan ini udah kayak lumayan kotor ya karena udah aku pakai sekitaran 2 kali. Sengaja aku nggak bikin first impression karena di sini aku mau nge-review, jadi aku harus tahu ketahanannya seperti apa. Langsung aja aku mau aplikasiin produknya ini ke muka. Aku bakal coba ke pipi ya, ini kan ada bekas jerawat. Kalau ini kan jerawat aktif gitu ya, jadi kalau misalkan ditutup gak mungkin bisa ketutup banget, apalagi nggak pakai korektor ataupun concealer. Jadi aku pengen nyoba di bekas jerawat ini aja. Jadi aku masih muat 3 jari, cuman kayak rada neken, kayak rada ketat gitu loh. Jadi aku ngeri, kadang takut putus. Tuh dia kalau diambil tuh keluar gitu loh. Nih ya. Dan di sini tadi aku ngambilnya nggak begitu neken juga. Tuh, sebenarnya aku sama shade ini udah lumayan sih nambah tone up.
Cuman namanya cushion kan lama-lama bakal kayak nyatu gitu kan sama kulit. Nah biasanya tuh makin lama tuh malah sebenarnya ini cushionnya nggak ngeoksidasi kok. Cuman kalau cushion tuh kadang kan kayak ngikutin wajah gitu kan, tone wajah. Jadi ini udah lumayan pas, cuman menurut aku masih rada kurang nge-tone up gitu. Nah ini bisa lihat sendiri ya perbandingannya. So guys, ini udah aku aplikasiin ke wajah, kan bisa lihat sendiri perbandingannya. Yang sebelah sini udah aku aplikasiin dan yang sebelah sini belum. Untuk bagian bekas jerawat menurut aku ini lumayan nge-cover. Tapi kalau misalkan kalian pengen bener-bener sampai blur banget hasilnya kayak pakai efek Instagram Paris ya, harus dikasih concealer lagi atau korektor warna hijau untuk nyamarin. Tapi kalau misalkan untuk di area mata, untuk mataku yang hitam ini dia nggak begitu bisa nyamarin. Tapi bisa kalau nanti kalian pakai korektor yang warna orange atau kayak orange mau peach ke kuning gitu masih bisa nanti kok disamarin kok. Kalau misalkan kalian gak punya concealer, cuma punya cushion ini aja tetap bisa. Nah ini untuk hasilnya ya, perbedaannya. Dia bener-bener yang kayak dewy finishing banget. Aku sangat suka karena bener-bener teksturnya ini bener-bener ringan banget cushionnya. Terus dia juga menurut aku coveragenya nggak terlalu tinggi, jadi nggak kerasa bluwok nantinya dan nggak bikin kayak ya berat gitu loh. Karena kalau misalkan cushion yang coveragenya terlalu tinggi tuh biasanya bakal berat banget di muka. Apalagi kalau anak muda zaman sekarang kan lebih memilih untuk memakai yang emang finishing glowing gini ya. Nah diharuskan tuh sebenarnya nyari yang ringan, karena kalau misalkan pakai yang berat-berat kasihan, takut mukanya nanti jerawatan. Oke, aku mau langsung lanjutin untuk yang sebelah sininya juga. Ini udah aku aplikasiin dua-duanya. Yang tadi aku udah jelasin kalau untuk bekas jerawat tuh dia udah lumayan ngecover. Tapi kalau untuk di jerawat-jerawat aktif nih kayak gini nih, dua jerawat ini ya hampir lah lumayan banyak gitu ya. Dia kurang menutupi, cuman nyamarin sedikit aja. Jadi kalau kalian emang mau nutupin jerawat-jerawat aktif ini memang harus pakai concealer ataupun korektor supaya jadi lebih samar. Jadi kalau yang kayak jerawat-jerawat aktif gini tuh kurang banget ya. Tapi kalau misalkan pakai yang matte kayaknya bakal ngecover. Jadi mungkin buat kalian yang emang acne prone skin, aku kayaknya lebih highly recommend untuk pakai yang matte finish deh, karena dia coveragenya katanya lebih tinggi dibandingkan yang ini. Kalau kalian emang mau cari yang ringan, aku rekomendasiinnya untuk yang copy paste ini. Aku mau nyelesainnya gini aja, aku nggak pengen nambahin maskara atau bulu mata karena jujur aku males banget nanti kalau pakai maskara ngebersihinnya, karena maskaranya emang susah banget kan untuk dihilangin yang aku punya. So untuk reviewnya begini aja sih. Dan oh ya, aku mau bahas tentang ketahanannya. Nah jadi aku tuh sempet yang seperti aku bilang, aku tuh udah 2 kali make. Yang pertama tuh aku kayak makanya tuh no complexion, jadi nggak aku habis pakai cushion ini tuh nggak aku kasih bedak sama sekali, nggak aku kasih loose powder sama sekali, sama aku kasih loose powder. Jadi untuk yang nggak pakai loose powder, yang pertama itu dia masih transfer di masker, jadi kayak masih pada cushion pada umumnya lah ya, masih bener-bener lumayan ngetransfer banget di masker. Dan 2 kali pakai ini memang aku nggak pakai setting spray sama sekali. Nah kalau misalnya untuk ketahanannya sih ini lumayan lama, nggak bener-bener sampai 8 jam sih ya, tapi sekitar 4-6 jam. Tapi ya begitu, kayak dia tuh transfer gitu ke masker, cuman nggak yang bener-bener banyak banget kayak yang bener-bener transfer gitu. Dan yang aku suka dari produk something ini adalah dia mau pakai loose powder ataupun nggak pakai loose powder tanpa setting spray juga, dia ini nggak oksidasi di muka sama sekali. Jadi nggak bikin yang bluwok terus bikin kayak kelihatan abu-abu atau bikin berkeringat yang bener-bener too much, itu sama sekali enggak. Jadi ya udah kayak kalian habis pakai cushion ini tuh hasil kesana-sananya berjam-jamnya tuh bakal sama gitu loh. Malah nantinya tuh makin lama malah makin glowing kelihatannya. Dan paling aku notice sih itu sih ya, karena dia nggak oksidasi. Karena aku bener-bener gak suka banget sama suatu produk make up yang bikin kulit jadi nggak oksidasi, karena menurut aku itu bikin kulit malah jadi kelihatan kayak kusam gitu kalau nggak oksidasi. Dan untuk pemakaian selama ini sama 2 kali ini aku pakai, nggak ada tanda-tanda bikin jerawatan di kulit aku. Dan ini tuh jerawatan yang aku punya pure karena aku nggak cocok dengan satu produk, karena aku kebiasaan keracunan produk viral dan ternyata nggak cocok di muka aku, malah jadi kayak senjata makan tuan gitu ya. Dan
nggak apa-apa sih ya. Nah, untuk yang tadi kan yang pertama itu nggak pakai loose powder. Nah, untuk yang kedua yang pakai loose powder, dia ini ketahanannya lebih lama, menurut aku sekitar 8 jaman. Walaupun dipakai loose powder, dia dari jam ke jam tuh malah makin glowing. Jadi kayak si loose powdernya ini tuh cuman ngerengkap make upnya si something ini supaya nggak kayak melting gitu loh di muka, biar nggak gimana sih, nggak nge-crack. Dan juga dia tuh kayak ngunci make up gitu supaya nggak banyak transfer. Dan emang jujur aja waktu pas aku pakai loose powder, dia ini nggak banyak transfer ke muka. Terus sama aja dia juga nggak bikin ngeoksidasi. Tapi kayaknya kalau misalnya ini sampai dikasih setting spray, ini bakal bisa sampai 10-12 jam deh kayaknya. Karena cuma dipakai loose powder aja ini tuh ketahanan bisa hampir 8 jam. Gimana kalau dikasih setting spray? Nanti aku bakal cobain atau aku bakal bikin short reviewnya di Instagram. Jadi kalian wajib banget untuk ngikutin Instagram aku di @selalisha. Oke, segitu aja untuk review dari aku. Dan jangan sampai kalian salah shade ya guys. Jadi perhatiin baik-baik, kalian tuh di tipikal kulit yang natural atau yang tan skin atau gimana. Jadi kalian harus sesuaiin dengan muka kalian dan cari yang tone up-nya tuh sekitar 1 atau 2 tone up ya yang naik, supaya nanti kalau ada keringetan-keringetannya nggak bikin kulit kayak kelihatan kusam gitu. So thank you guys for watching, dan forget to like and subscribe di bawah sini. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya. Aku bakal taruh link produk ini di description box pastinya. And I'll see you guys next time. Bye bye.